putih, suci, bersih, sakral, ngadap batas, satu Tuhan. Ada jajanan gorengan otak-otak di Jurnalisa. Enak. Sok 5 ribuan sama pelopor lemon squash sebandung. Nggak tahu. Yang paling gampang aja apa? Nah, iya, jawab dulu atuh. Yang paling gampang aja jawabannya. Baru nanti saya benerin. Kenapa disebut gedung sate? Ya, salah. Karena katanya atasnya mirip satenya. Benar, yakin mirip sate? Coba lihat, itu adalah penangkal petir. Jelas kan? Penangkal petir? Benar. Tapi lagi dari sate lah, bukan. Kedua, tadi kalau sate saya mau nanya, bulat apa kotak? Kotak lah, dipotong-potong kotak. Dan filosofi sate Bandung belum ada. Yang ada duluan tuh Madura ya. Sate Sunda Bandung nggak ada, sate Madura, soto Madura. Yang kedua filosofinya dari Padang ya. Nah, yang kita lihat tadi adalah karena ada MOU, Memorandum of Understanding. Seorang begawan, maestronya arsitek, jadi raja dari arsitek sedunia. Namanya Dr. Insinyur Henry Petrus Berlachot. Dia bilang kepada murid-muridnya, Buddha, Islam ada di gedung sate. Nah, yang gitu. Kita kira seperti daging sate ada 6 tadi, itulah kearifan lokalnya orang Sunda. Apa itu? Namanya ronce melati. Coba perhatikan kalau bentuk ronce melati gitu kan ya, kayak lope ya. Perhatikan. Dan ternyata bunga melati inilah bunga yang selalu dipakai 4 agama yang ada di Indonesia untuk ritual. Yang orang Sunda kalau menikah di sini ya. Laki-lakinya di sini ternyata bukan orang Sunda aja, kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur sama Sumatera, Kalimantan, saya juga pakai. Itu betapa dalamnya filosofi gedung sate ronce melati. Artinya putih, suci, bersih, sakral, ngadap batas, satu Tuhan. Itu melihatnya ke utara ya, ke utara, ke Gunung Tangkuban Perahu. Tuh, ronce melati. Ada yang bilang teratai, ya silakan. Tapi saya lebih ke melati karena bunga melati ini bunga asli dari Bandung yang di keempat agama tadi untuk dipakai ritual. Menghabiskan 6 juta gulden ini rumah-rumah karyawannya beserta gedung sate sama bareng 6 juta gulden. Tahun 1920 6 juta gulden setara dengan 672 miliar. Gede apa sedikit? Gede. Duitnya dari mana? Dari orang Bandung. Orang Bandung dari mana? Kebanyakannya dari 3 perkebunan, kina, kopi, dan teh. Kalau dari Jawa pabrik gula. Kalau dari Medan tembakau. Saya mau nanya, pabrik kina se-Indonesia ada di kota mana? Barusan udah disebutin. Kina. Ada di kota mana? Di Bandung. Barusan udah saya sebutin. Dari Jalan Pajajaran ke kanan ke Cicendo, ke kiri ke Ciamplas, terus ke rumahnya Pangdam, masuk ke sana. Itu pabrik kina semua. Dan di dunia tidak ada yang punya pabrik kina. Saat itu 98% obat penyakit malaria ada di Bandung. Kenapa Belanda bisa kaya sampai sekarang? Tuh duitnya dari situ. Syutingnya film Dilan dan Milea, SMA 20. Ini barang-barangnya baru ya. Kalau yang second yang tadi. Ini syutingnya Dilan dan Milea SMA 20. Ya, teman-teman, jadi pabrik kina itu NV, Namlo Venoscap, Kinin Fabrik ya, ada di Bandung. Sedunia nggak ada yang punya. 98 ada di Bandung. Penyakit malaria. Malaria apa malarindu? Malaria obatnya apa? Kina. Kalau malarindu, jawab cinta namanya. Antara kina dan cinta tidak bisa dipisahkan.
nih nanti ini masih makanan dari pagi ya, makan berat makan ringan araya pokoknya mah ke Bandung mah ya nggak usah takut kelaparan, bawa duit sing loba we pokoknya sak karung sak koper enak ku duit lain ku daun atuh bayarnya ya. Sampai sini ya namanya jalan yang diambil dari nama-nama sungai terbesar sepulau Jawa terpanjang ya. Tuh teman-teman ya dari Kina. Nah itu tadi Ronce Melati itu ya 6 juta gulden. Apa hubungannya gedung-gedung sate? Perang yang membuat bangkrut kerajaan Belanda. Dari semua perang yang ada di Indonesia, perang di Diponegoro. Belanda nggak punya duit seperak pun, bukan lagi orang Belanda yang ada di Indonesia, Hindia Belanda sampai sonono di Eropanya terbuka duit seperak-perak kacan. Bahasa Jepangnya sakukurata, bahasa Betawinya bokek, bahasa Arabnya kagak punya fulus. Tuh, gak punya duit akhirnya ya. Mau tahu perang di Diponegoro habis berapa? Menurut Dr. G.A.J. de Graaf, seorang sejarawan udah ini bilang perang di Diponegoro menghabiskan 2 digit. Tadi 6 juta gulden, 672 miliar. Sekarang 2 digit perang di Diponegoro berapa? 30 juta gulden. Akhirnya Belanda bangkrut, kebuka duit sekarang aja ya, sampai kas negaranya Belanda sudah nggak ada. Akhirnya Belanda memberlakukan 2 peraturan. Apa aja itu? Yang pertama, mereka memberlakukan namanya seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke wajib kudu harus menang bayar pajak tanah, Landretstelsel. Yang kedua, semua penduduk bumi dari Sabang sampai Merauke wajib juga harus menanam perkebunan. Makanya ada perkebunan. Yang kedua sudah dilaksanakan. Yang pertama lama, duitnya sedikit. Akhirnya Van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu bilang, ganti aja Landretstelsel, pajak tanah ganti sama cara saya. Apa itu? Kulturstelsel alias tanam paksa. Belajar dulu di sekolah itu. Mau tahu Kulturstelsel? 40 tahun orang Belanda mengeruk keuntungannya, duitnya dari orang Indonesia ya, yaitu dari tahun 1830 sampai 1871. 40 tahun mengeruk keuntungannya dari orang Indonesia. Mau tahu? Dapat 3 digit, 830 juta gulden. Gede banget ya. Itu setai kukunya gedung sate dibuat, sisanya dibawa ke Belanda membangun New Amsterdam, membangun New Amsterdam sama ini menyiapkan, karena Belanda saat itu lagi perang dengan Belgia. Makanya di sana ada namanya Terowongan Bandung. Itu ceritanya dunia. Ceri orang Belanda nangis, saya ceritain nangis. Nis, Bandung itu very fatherland, tanah air kedua mereka. Iya, cek mana cek kamu, nenek moyang lu ngejajah ke kita. Terus gimana orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Bandung melihat kita penjajah Belanda? Saya hanya jawab satu, we were forgiven but we're not forgotten. Kita sudah memaafkan tapi tidak pernah melupakan. Jero cerif lah orang Belanda ya, bisa bengar tina perkebunan gula dari Jawa Tengah, Semarang sampai Jawa Timur itu gula. Kita 3 kina kopi teh, belum lagi tembakau, bengar ke Belanda sampai ayeuna. Ada yang menanyakan? Silakan. Sudah tuntas ya cerita gedung sate, hubungannya Pangeran Diponegoro. Makanya hebat Pangeran Diponegoro bikin bangkrut. Kelo ya, Ontowiryo, Jawa Allah. Makanya di Jakarta ada hotelnya, ruangannya Pangeran Diponegoro dulu pernah ditangkap. Harga weekendnya 7 juta, weekday-nya 3 juta. Hotelnya, roomnya, tempat Pangeran Diponegoro. Kirain nggak jadi, ternyata jadi ya. Pangeran Diponegoro. Jakarta terkenal Taman Lawang. Ya, kalau Semarang namanya Taman KB. Kalau Surabaya Taman Bungkul. Kalau Bandung Taman Maluku. Tamannya Dewa Dewi. Siang namanya Dewa, malam Dewi. Siang namanya Yanto, malam Yanti. Siang pakai jeans, malam pakai legging. Hai, meong-meong dong ke Lemong katanya. Akikah lekong-lekong. Meong-meong ke Lemong, main-main ke rumah. Ih, garila bahasana tadi baheula.
Hah? Mantan ketua anak saya anggota ya wakilnya supirnya. Rumahnya ketika di teman-teman waktu bapak mah menjabat jadi jenderal. Sekarang umurnya 70 tahun, ketika di masih cantik, suaranya masih bagus. Ya, arah palen lah ketika di mah. Ya. Nih, ini yang disebut gazebo. Dari kata gazebo jadi gazebo tuh saung kecil gitu, itu gazebo. Ya, ini sekarang Kodam 3 Siliwangi sebelah kanan. Dulu adalah istananya Jenderal Belanda, lalu Valais van der Sumana. Disitulah Major Hendrik Porten nyerah kepada Jepang, tanda tangannya di Kalijati. Gedung itu tadinya di Jakarta, Jalan Pejambon nomor 6, sekarang Geraha Pancasila. Gedung tadi sepakat dengan gedungnya ini. Kalau kita lihat gedungnya ini jauh ya, ini persis di Belandanya banyak bangunan seperti ini mirip. Coba lihat, mirip rumahnya Tintin dan Kapten Haddock Marlin Spike, hanya ada di Bandung. Di Vio, Departemen Fatullah Peperangan, Gedung Sabau sekarang jadi Makodenmark. Ya. Di Semarang ada namanya Lawang Sewu ya, di situ Jendela Sewu. Ada jendelanya banyak, itu mau ulangan lir. Pertanyaannya kenapa jendelanya banyak? Jawabannya hanya dua. Kenapa jendelanya banyak? Jawaban pertama, karena tidak sedikit. Yang kedua, kalau jendelanya satu atau dua, namanya kos-kosan. Urban Legendnya SMA 3, bangku kosong, SMA 5 Antonensi. Pernah Junarisa syuting di sini, 99,9% itu benar Junarisa. Akhirnya Junarisa lapar sama krunya, nyari kudapan makanan, nanti di depan belok kiri ada jajanan gorengan otak-otaknya Junarisa. Enak. Sok 5 ribuan sama pelopor lemon squash sebandung. Lemon squashnya 7 ribuan. Jadi kita minum apa aja, terutama lemon squash, enak nih, sama otak-otaknya iya sengit pisan. Di dia rame ya tinggal ya, habis terus ini tinggal anak muda unggul. Itu lemon squashnya sebelahnya, pelopor lemon squash di Bandung sama Junasa. Bro, mana sedekah itunya? Ya itu tinggal ya. Wanginya 5 ribuan mah ya tuh. Mana ngadu sok coba Junarisa ke sekadinya deh ya. Kalanya ini kan ya apa, sumpah saya bukan marketingnya, tadi bayar seperak-perak aja jadi endorse, tapi saya harus nyampainya. Tadi SMA 3, SMA 5, kalau ini SMP itu ada tulisannya ya, Ano itu bukan nama orang Jawa. Mas Ano kadia lain. Ano itu bahasa Latin yang artinya berdiri sejak, dari kata Ano turun anniversary. Ini dibangun tahun 1913. Kalau saya salah, saya traktir juga sekarang makan otak-otak atau bakso. 1913 dibangunnya. Ini sekolahnya untuk orang Belanda kaya raya dan pintar. HS Hollands Inland School. Terus yang orang pribumi sekolahnya di mana? Sebelahnya. Nih, ini SMP 2, ini SMP 5. Ada 2 tempat makan Pak Karno waktu kuliah di TAS, Teknik Khusus, sekarang kita kan ITB. Makannya hanya ada 2. Silakan teman-teman datang ke Jalan Ciapit, di dalamnya ada warung pasar, di dalamnya ada warung nasi, namanya Maeha. Yang terkenal apanya? Soto Bandungnya juara mana di Indonesia. Gepuknya terenak, ketua, dan balakutaknya. Tahu balakutak? Cumi yang hitam. Endo Surendo, Takeno itu artis pejabat Jakarta, Bandung pada makan siang, Kang Emu pada makan. Kemarin Pak Jokowi makan di Maeha ya, kemarin pasar Ciapit datang Pak Jokowi, ribut dirinya, pasar terbersih se-Indonesia. Ya. Tempat makan Pak Karno yang kedua tadi, gurunya SMP 5, gurunya siapa? Iwan Fals, B.J. Habibie, Ridwan Kamil, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Tri Utami, Andiri, Pidi Baya, lupa lah mau namanya. Silakan datang ke Jalan Mangga nomor 26, persis toko Kairo, masih hidup, aki-aki. Entah di mana ini, ya. Jalan Mangga nomor 26 buka jam 11 sampai jam 7 malam. Yang terkenal apanya? Nasi goreng sama mie gorengnya, dimasak pakai aren kayak sepeda. Saya orang Bandung asli, makan mie goreng, nasi goreng terenak sa Bandung di mana? Jalan Harapitan, belok ke Paledang, di situ ada. Atau dari Jalan Pungkur ke jalan-jalan Nengkong Besar ke Pungkur ada. Begitu makan di Abah Landung, sok cobain. Nah, Abah Landung lahir tanggal 11 Juli 1927, hampir 1 tahun ya umurnya. Pernah naik haji ke Mekah?
umur 75 tahun, saksi mati semua peralatan mebel waktu konferensi Asia Afrika dari orang ini. Orang Tionghoa pertama yang datang dari Cirebon, datang ke Bandung di sini. Leluhurnya pernah ke sini, dia datang tahun 1867-an, ya. Namanya Babah Tamblong. Nama aslinya Tamblong. N-nya ganti sama M, tambahin B, Tamblong. Rumahnya Babah Tamblong di depan sebelah kiri. Dia bawa lagi ngundang saudaranya 4 orang untuk supaya datang ke sini. Margatan. Jadi Margatan ini tough ya, ulet, pendatang, pedagang juga kerja keras. Silakan teman-teman datang ke Yayasan JDSP punyanya orang Tionghoa di Nana Rohana. 100 marga orang Tionghoa sudah terdaftar, diantaranya ada Margatan. Ada bukti yang keduanya, masjid orang Tionghoa tapi Muslim, karena memang yang punyanya mu'alaf, namanya Muhammad Haji Karim. Sekarang ketua hariannya Abah Haji Oting, wakilnya Kang Rahmat. Saya kalau main ke sana tiap hari, selalu ada aja yang mu'alaf masuk Islam. Fungsi awalnya untuk musafir. Priangan, jadinya Priangar. Ini hotelnya, Priangar Plantes, orang kaya, petani, pekebun, kina, kopi dan teh, hanya ada di Bandung. Kalau di Jawa namanya petani gula, Saiker Plantes. Kalau kita Priangar, ini hotelnya. Karena dulu para Priangar Plantes makan roti di sini, sarapan di hotel tim, dan minumnya kopi, terkena kopi aroma misalnya ya di sini. Nah, inilah bentuk yang terakhir tahun 1930-an dibuat. Pak Karno pernah mendesain lobinya. Ini karyanya gurunya Pak Schumacher ya, Charles Prosper Bob Schumacher. Rumah kita ke Jakarta, ke Jogja, ke pacar kita, ke mertua kita berapa kilo dari sini dihitungnya? Bandung 0 km. Tidak semua kota besar punya 0 kilo. Endes menancapkan tongkat di sini saat membuat jalan Anyer Banten Panarukan 1100 km, ya, melewati jalan ini. Ya, kalau di Jakarta titik nolnya ada 2. Saat itu Pak Karno sudah memindahkan ke Tugu Monas ya. Sebetulnya dari zaman Belanda sudah ada, baru diketemukan tahun 1980 oleh Bang Ali Sadikin. Tahun 79, 80 baru diumumkan di Sunda Kelapa, titik 0 km di Menara Sah Bandar. Saya terakhir bawa tamu Afrika Selatan di sana, saya lihat ada titik nolnya karena tempat roda ekonominya di situ, pusat perdagangannya. Karena titik 0 km itu dibuat berdasarkan fungsi 2 titik koordinat, ketiga jarak, nah, keempat mix campuran dari 3 tadi. Ya. Jajanan terakhir Pak Jokowi makan, Yusuf Hamka, ya, yang punya Trans Studio, Hairul Tanjung, makan bacang jando, nah, di depan sebelah kiri. Di Jalan Homan udah pindah bacang jando dan bubur PR Pak Gubernur langganan. Ini rame di depan sebelah kiri. Harganya 10 ribuan bacangnya ya. Nah, sok di dia sebelah kiri ayah. Bubur PR, bacang jando, sok juga itu viral, ngantri, so. Toko serba ada zaman Belanda sebelah kiri Warren House. Warren House itu toko serba ada. Karena yang punya The Freeze jadi The Freeze. Kalau yang sebelah kanan tempat membukukan pesta pora dan dansi orang Belanda oleh Pak Karno Disep jadikan museum konferensi Asia Afrika.
Inilah alun-alunnya Kota Bandung, pusat kegiatan ya, sentralnya di sini. Jadinya gampang, ada lapang, ada masjid, ada pasar, dan ada rumah dinas bupati dulu. Sekarang jadi rumah dinas wali kota. Dan bentuknya tentunya pasti segi 4 square, karena peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Pasti begitu. Ini kantor pos sebelah kiri, ada hubungannya dengan jalan ini. Yang ketiga ada hubungannya dengan tempat yang saya tunjukkan sebelah kanan. Karena tempat yang ini, yang saya tunjukkan ini, mengilhami nama jalan ini dan penjaranya tuh. Itulah yang disebut Bancai. Bancai dalam kamus bahasa Sunda tempat peristirahatan kuda dan mesinnya. Setiap 8, 9, 15 km harus berhenti, diganti kudanya yang baru. Waktu pengiriman pos dari Batavia, dari Cianjur ke Bandung, ya, akhirnya mengilhami nama jalan ini Bancai dan penjaranya. Pak Karno pernah dipenjara di sel Blok F nomor 5. Dibangun tahun 1877, penjara Bancai dibuat tahun 1980, dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta. Udah ketahuan, ternyata Pak Karno pernah dipenjara di sel Blok F nomor 5, ukuran 1,10 kali 2,20 meter, 1 tahun 2 bulan, dan selalu ditengok sama istrinya yang kedua, Inggit Garnas. Nah. Nah, kalau sekarang namanya Jalan Cikapundung. Ci itu cai, air, sungai, danau. Kapundung nama pohon. Kalau di Jakarta namanya buah menteng. Kalau di Sunda namanya bencoy. Ya, ternyata menurut Kaheine, ahli tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohon itu ternyata berbeda. Kalau kapundung itu warnanya putih, ada yang manis ya. Kalau menteng merah dan asem. Makanya beda namanya Barauquera racemosa sama Barauquera dulcis. Ya, sudah mau sampai. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman. Ya, diperiksa lagi barang-barangnya, tas handphone, dompetnya, jangan sampai ada ketinggalan. Ya, waktu jualah yang mempertemukan dan memisahkan. Ya, muslimin, muslimat, muminin, muminat, dari mulai Pak Amin sampai Pak Ahmad, mulai dari tukang kain sampai tukang tomat, mulai yang sudah kawin sampai disunat. Saya Ganis undur diri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mantap. Apa saja teh? Bisa istirahat dulu. Oke teman-teman, kita sudah selesai keliling Bandung dengan naik bandros atau Bandung Tour on Bus, atau ini sih masih sampai malam. Oke, dan tadi sudah dijelaskan oleh tour guide-nya ya tentang sejarah-sejarah Kota Bandung. Kang Didin, hatur nuhun Kang Didin. Siap, Pak. Ya, hatur nuhun Kang Didin. Udah turun. Turun, ada lupa. Mas Budi ya, tiket siap.
Ya, siap. Atur nuhun Pak, Pak Budi. Ya. Ya. Pak Gadis, terima kasih atur nuhun. Ya, sukses selalu lah. Amin, Ya. amin, amin, doayan. Ya, amin. Ya.